ide konten itu sangat banyak. Kalian boleh mau lihat konten saya dengan cara saya kayak kasih tahu, jangan jiplak konten orang. Kalau mau terinspirasi boleh, amati, tiru, modifikasi, jangan disama-samain. Karena kalau disama-samain, kita sebagai motovlog pemula pasti kalah sama channel-channel gede. Kenapa konten saya beda? Karena memang saya cari segmen di mana ada ada bahasan yang kosong lah, katakan seperti itu. Mungkin motovlog saya agak beda. Justru itu yang membuat saya bisa berkembang. Jadi nggak usah takut, tinggal pintar-pintar kalian. Nah, makanya kan adain sharing dengan teman-teman motovlog yang berkembang ya. Untuk yang maju kita dukung, yang belum maju saling support. Untuk yang belum maju juga kita minta arahan gitu. Jangan ujuk-ujuk di awal udah, Om saya mau belajar konten, minta WA-nya, minta kontaknya. Sementara di YouTube dia nggak pernah berkunjung pun, nggak pernah saling support pun, nggak pernah. Itu gimana ceritanya itu? Semangat pagi Purwakarta, semangat pagi Indonesia. Kali ini saya mau berangkat ke tempat kerja. Seperti biasa, hari ini saya mau ke Subang ya. Jadwalnya saya rubah. Dan seperti biasa, sambil reading di jalan daripada gabut, biar ada lebih bermanfaat gitu ya. Sambil lihat situasi jalanan, kita bahas. Ada pertanyaan dari teman-teman sesama motovlogger nih ya. Om, katanya si Om kan kontennya campur. Meskipun ada relate-nya sebenarnya. Konten campur itu bisa maju, bisa berkembang nggak sih? Nah, oke. Jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu ya. Konten saya sepertinya tidak nyambung atau sepertinya campur ya. Tetapi masih ada korelasinya. Kalau menurut saya ya, silahkan kalian boleh menilai deh. Nah, sebenarnya garis merahnya, benang merahnya itu konten saya motovlog. Nah, karena saya mengangkat kontennya tentang kedaerahan, ya kan, terutama saya sekarang yang sudah saya lakukan konten explore Purwakarta. Ketika explore Purwakarta, kita akan menemukan yang namanya destinasi wisata. Kadang-kadang suka pakai drone juga, jadi kelihatannya seperti travel vlog. Tapi yang saya angkat itu adalah rutenya, rute perjalanannya. Meskipun ada sinematiknya, ada dan lain-lain ada, tetapi saya sambungin ke motovlog. Saya lebih tonjolinnya ke rutenya ya. Lalu berikutnya konten keliling Purwakarta udah jelas, itu memotoran ya. Om katanya itu mah konten teh motovlog San Mori atau San Mori saya juga ada. Cuma ke San Mori kan seminggu sekali. Kalau keliling daerah kan bisa setiap hari kan, sambil kerja daily ride gini gitu kan. Jadi pinter-pinternya kita untuk meramu atau mengemas gitu kan. Oh, alhamdulillah ada aja yang nonton, meskipun tidak meledak, tetapi setiap harinya ada penonton. Setiap harinya channel saya ada yang subscribe, setiap hari channel saya ada yang nonton. Memang nggak meledak, ada juga konten-konten yang meledak. Mungkin itu bukan bukan bagian saya, atau saya belum menemukan hal seperti itu. Yang penting bagi saya adalah berkembang. Pelan atau kenceng, yang penting berkembang. Karena kalau tidak berkembang diam di tempat ya, nggak maju-maju gitu kan. Lalu berikutnya, kok ada konten kulinernya, kan nggak nyambung dengan motovlog. Nah, itu pun sama ya. Saya kemas motovlog kuliner itu karena saya bilang pengalamannya, saya sering hobi juga kuliner gitu kan, terutama di Purwakarta dan di tempat-tempat lain yang ada makanan hits gitu. Jadi saya pikir saya bukan food vlogger yang bisa mereview makanan secara spesifik gitu kan. Makanya saya pikir gimana caranya nyambung dengan motovlog. Akhirnya saya menemukan setiap update status di WA atau di Facebook atau di Instagram, suka banyak yang nanyain, Om itu di mana makannya, kayaknya enak gitu. Makanya lama-lama banyak yang nanya, saya jelasin ke salah satu orang. Misalkan nanyain, Om itu sate Maranggi itu yang enak di mana, atau tempat bakso itu yang enak di mana, yang Om makan itu. Daripada saya jelasin, awalnya saya jelasin ke satu-satu orang. Ada 10 misalkan yang nanyain, kan capek. Ini jalurnya naik ke arah Pasawahan, ke arah para Wanayasa atau kemana, nanti belok di sini. Dan sekali belum tentu mudeng juga, belum tentu tahu. Makanya saya kepikir punya ide untuk
saya bikin motovlog rute kuliner gitu. Lalu berikutnya apa? Ada lagi, karena juga saya sering reading perjalanan keluar kota, saya campur juga dengan car vlog ya. Toh masih sama-sama kendaraan juga, sama-sama perjalanan juga, cuman beda kendaraannya ya kan. Tapi nggak banyak, itu kan untuk memperkaya saja ya kan. Sayang juga kalau kalian sudah jadi konten kreator nggak diabadikan gitu kan, nyambung gitu. Lalu berikutnya ada lagi, Om katanya kok itu ada servis motor dan lain-lain. Ya kan itu bonus. Kalau menurut saya mah itu salah satu bonus. Ketika misalkan motor kita sering memotoran, sering riding, sering touring, lalu motornya harus dirawat dong. Nah karena saya kerjanya di bengkel, yang saya ngerti, yang saya tahu tentang perawatan motor, makanya saya share juga. Kan masih nyambung juga tuh, bener nggak? Nah jadi terserah, kalau mau dibilang maksa juga nyambungnya terserah gitu kan. Yang penting bagi saya ada ide untuk konten dan masih ada ada hubungannya gitu kan. Dan alhamdulillah sampai saat ini channel saya setiap hari ada yang subscribe, ada yang nonton. Konten saya tidak meledak ya. Nah artinya buat teman-teman semua, kalau konten campur-campur seperti itu ya, termasuk Sunmori ya, Sunmori ada, touring juga ada ya kan. Kadang sendiri, kadang sama teman-teman, tergantung kondisi lah. Lalu sekarang yang saya lagi garap adalah konten keliling Jawa Barat. Saya abadikan perjalanan-perjalanan saya ketika saya melewati kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah juga ada respon bagus gitu. Nah jadi konten-konten campur, jadi intinya sih seperti ini ya, untuk konten campur bisa saja maju, bisa berkembang. Tapi yang pasti sesering apa kalian misalkan konten yang kalian sering lakukan. Contoh, kalau seumpamanya kontennya traveling misalkan ya, sementara kalian itu traveling atau pikniknya itu hanya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, saya pikir bukan jelek, tetapi nanti kontennya jarang gitu loh. Nah makanya memilih konten itu diusahakan satu tema. Kenapa? Sistem rekomendasinya lebih cepat. Nah tetapi kadang-kadang kalau yang satu tema memang kita kebingungan untuk ininya ya, untuk pengembangan channelnya, karena kadang-kadang aktivitas kita kan bermacam-macam ya. Nah itu mah sebenarnya pinter-pinternya kita meramu sih sebenarnya. Seperti halnya motovlog hobi mancing, saya pernah bahas itu. Motovlog hobi mancing kan bisa sambil menyusuri rutenya kemana kita mau mancing, misalkan ke daerah Waduk Cirata, perjalanannya kita jadiin motovlog gitu. Lalu si ibu nah seperti ini pokoknya mah cerita di jalanan mah nggak akan pernah habis, saya bilang ada aja. Jadi nggak usah takut, tinggal pintar-pintar kalian. Nah makanya kan adain sharing dengan teman-teman motovlog yang berkembang ya. Kadang-kadang juga kita menganggap teman-teman itu seperti bersaing mah boleh-boleh aja. Artinya siapa nanti yang maju duluan ya nggak apa-apa. Untuk yang maju kita dukung, yang belum maju saling support. Untuk yang belum maju juga kita minta arahan gitu. Tapi jangan sampai kita seperti yang ini ya, seperti yang ditarget gitu, tergesa-gesa. Om pengen collab, om saya sih collab mau-mau aja selama tidak mengganggu waktu saya. Cuman masalahnya kan kadang-kadang yang minta itu ya saya kerja, lalu juga dia minta, kadang-kadang dia juga nyuruh, om gimana kalau kita ketemu di mana. Nggak seperti itu atuh. Kita harus mengikuti waktu yang enak gitu, yang sama-sama bisa gitu. Atau nyamperin kemana, kita cari sama-sama, kita ke tempat ngopinya. Jadi seperti itu ya. Jangan ujuk-ujuk di awal udah, om saya mau belajar konten, minta WA-nya, minta kontaknya. Sementara di YouTube dia nggak pernah berkunjung pun, nggak pernah saling support pun, nggak pernah. Itu gimana ceritanya itu? Jadi jangan pingin enaknya aja, saling support dulu, kenali satu sama lain, nanti udah enak bisa sharing, bisa ngobrol. Kalau saya pribadi channel saya belum maju, tapi alhamdulillah
berkembang. Saya belum menjadi motovlogger sukses seperti teman-teman saya ya, ada ya udah sukses tuh, banyak lah teman-teman saya. Tetapi saya maulah untuk diajak sharing, silakan tulis aja di kolom komentar atau mau DM ke Instagram, tapi syaratnya follow dulu. Nah yang lucu nih ya, ada juga yang konsultasi teknik dengan saya tentang perawatan motor. Yang lucu, saya bilang kalau mau konsultasi silakan follow dulu. Dia follow, setelah konsultasi dia unfollow. Udah gitu dia mau nanya lagi, baru follow lagi. Ketahuan tuh sama saya, udah ada DM-an tapi kok baru follow, artinya dia unfollow dulu. Nah, saya cuma bilang seperti ini ke orang tersebut ya, dia sangat pelit banget bayar konsultasi pakai follow aja, misalkan pakai subscribe aja, dia sepertinya rugi gitu loh. Karena apa? Udah DM, udah konsultasi, saya jawab, dia langsung unfollow. Dia nanya lagi, follow lagi. Saya pikir gini, pantasan motornya rusak dan konsultasi di dealer misalkan agak sulit dan lain-lain. Saya bukannya suruh untuk minta ngasih uang rokok ya ke mekanik ya. Artinya gini, jangankan ngasih uang rokok ke mekanik, bayar pakai follow aja, dia udah konsultasi unfollow kok. Nah, itu bisa saya bahas tuh nanti tuh. Jadi sebenarnya ide konten itu sangat banyak. Kalian boleh mau lihat konten saya dengan cara saya kayak kasih tahu, jangan jiplak konten orang. Kalau mau terinspirasi boleh, amati, tiru, modifikasi, jangan disama-samain. Karena kalau disama-samain, kita sebagai motovlog pemula pasti kalah sama channel-channel gede. Kenapa konten saya beda? Karena memang saya cari segmen di mana ada ada bahasan yang kosong lah, katakan seperti itu. Mungkin motovlog saya agak beda. Justru itu yang membuat saya bisa berkembang. Karena kalau sama-sama aja, pilihannya udah banyak. Misalkan tentang misalkan speeding dan lain-lain, udah banyak tuh channel-channel gede yang hobinya speeding dengan motor-motor hedonnya. Atau saya mau yang konten-konten misalkan memperlihatkan motor-motor modifikasinya yang udah keren-keren, moge. Ya saya nggak punya moge juga. Ini yang saya bisa dan ini yang ada gitu. Ini yang saya bisa, ini yang ada. Jadi ya sudah, enjoy aja bos. Nah, tapi alhamdulillah lah, saya bilang saya tidak memungkiri ya, alhamdulillah channel saya sekarang berkembang. Perjuangan saya dari tahun 2019 saya fokus ke motovlog ya, karena sebelum itu saya nggak tahu kalau di YouTube itu ada duitnya. Saya upload aja, kalau konten touring atau apa teh nggak tahu tuh di YouTube ada duitnya. Dan dari dapat info di tahun 2019, akhirnya saya pelajari, oh seperti ini, dan akhirnya saya menentukan untuk ya sudah, saya mau jadi motovlog aja. Oke? Nah mungkin itu sharing pengalaman saya. Jadi konten campur-campur, gaspol dulu aja lah, gampang. Nanti juga kalian akan menemukan passion kalian, ke arah mana. Kalau awal-awal nggak apa-apa, yang penting kalian bisa memenuhi keinginan subscriber kalian. Oke? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe. Bye bye.